Halo teman-teman, ketemu lagi dengan tutorial R. Kali ini saya akan coba sharing pengalaman kemarin melakukan analisis atau menyelesaikan sebuah permasalahan program linier. Nah, kadang kita kan seringkali menemukan materi program linier dalam matematika atau dalam materi-materi lain seperti materi teknik ataupun bisnis. Kita sering bertemu dengan program linear. Contohnya adalah sebagai berikut. Misal kita memiliki fungsi maksimumnya itu 5x1, 3x2 sama 2x3. Ada 3 variabel ya di sini ya. Setelah itu ada kendalanya yang harus diperhatikan. Itu adalah 4x1 tambah 5x2 tambah 2x3 tambah x4 kurang dari 20. Dan kendala kedua 3x1 tambah 4x2 kurangi x3 tambah x4 lebih kurang dari 30. Nah, ini ketika kita menggunakan cara yang manual, kita bisa menggunakan metode simplex gitu. Tapi kita sebetulnya bisa juga menggunakan software untuk menyelesaikannya. Kita bisa menggunakan MATLAB, tapi kita tahu sendiri bahwa MATLAB itu mahal. Nah, sekarang alternatifnya adalah menggunakan R, karena R itu adalah software yang gratis. Makanya saya akan coba menggunakan R. Nah, ini. Oke. Nah, kita selalu bekerja di suatu folder ya. Maka kalau seandainya di sini kita di direktorinya kita pindah aja konsol. Nah, direktorinya kita pindah ke, saya sudah menyiapkan folder di situ. Di sini video tutorial. Nah, ini saya sudah ya matematika. Nah, bahannya ada di sini. Saya sudah menyiapkan sintaknya, ini program linear. Nah, ini sintaknya ini. Oke. Nah, kita akan menyelesaikan permasalahan yang tadi. Itu permasalahan yang tadi saya sampaikan itu ini. Basis data di R itu adalah menggunakan matriks. Jadi kita harus bisa menerjemahkan soal tadi ke dalam matriks. 5, 3, 2, 0 ini adalah matriks. Oke. Namun sebelumnya jangan lupa kita harus menentukan dulu library apa yang akan kita gunakan, atau tool atau paket apa yang kita gunakan. Nah, kita menggunakan paket LP solve. Kalau seandainya belum, bisa ketik install.package. Nah, terus LP solve dalam tanda petik ya. Nah, kita bisa langsung library karena saya sudah menginstal. Nah, ini tandanya sudah oke. Package sudah terpanggil. Nah, kita pakai yang keempat. Oke. Yang pertama adalah ini. Kita panggil dulu. Nah, f_object itu apa? Dia f_object ya. R. Nah, dia itu 5320. Coba kita lihat pada file di sini. 5320. Ini 5320. Kenapa ada kosongnya? Karena di fungsi maksimum itu juga memuat variabel yang sama dengan di fungsi kendala. Makanya dia sebenarnya ada x4. Cuman x4 itu koefisiennya 0, jadi tidak ditulis. Nah, makanya pada analisis di R kita harus cermat, harus ada nolnya. Oke, ini adalah fungsi objektif. F objek itu adalah fungsi maksimumnya. Selanjutnya kita harus menentukan fungsi kondisinya, matriks kondisinya. Oke. Nah, metrik kondisinya apa? Coba kita lihat. Kita blok F1-nya. Nah, sini. Jadi 4521. 4521. 4521 ini adalah 4521. Ini adalah fungsi kendala pertama. Ini fungsi kendala pertama. Lalu kita lihat di sini 3, 4, negatif 1, negatif 1. Itu adalah fungsi kendala kedua. Nah, lalu kriteria nilai fungsi kendala itu kita jabarkan dalam matriks yang lain. Nah, matriks yang lain di sini adalah kita fdir sama FRHS. Nah, fdir ini dia itu adalah untuk mengidentifikasi posisi atau nilai jumlahan antar variabel kendala tadi terhadap suatu
konstanta yang ditentukan, yaitu 20 dan 30. Nah, di sini lebih kecil sama dengan, di sini lebih kecil sama dengan, maka ini sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya di sini FRHS itu adalah matriks dari konstanta atau konstanta fungsi kendalanya. Ya, ininya konstantanya, acuannya, nilai acuannya. Oke, selanjutnya untuk melakukan analisis, karena kita sudah datanya ini sudah full, persamaannya itu sudah tercover di sini, maka kita bisa mencari solusinya, yaitu dengan ini. Oke, sukses. Berarti solusinya ini adalah 25. 25 itu adalah nilai dari maksimum ya, karena di sini kita max ya. Kalau minimum kita harus di bawah di min, ini maksimal. Nilai maksimalnya untuk fungsi objektif dengan kriteria fungsi kendala itu adalah 25. Lalu ada di titik berapa kalah fungsi nilai 25 itu didapatkan? Nah, itu ada di 5, 0, 0, 0. 5, 0, 0 itu berarti X1-nya dia itu 5, X2-nya itu 0, X3-nya itu 0, X4-nya itu 0. Nah, ini adalah kalau di matematika bahasanya adalah himpunan penyelesaiannya itu atau solusinya itu adalah ini, X1, X2, X3, X4 itu. Itu adalah sini. Nah, oke, sekian tutorial atau sharing tentang bagaimana menyelesaikan program linear dengan menggunakan R. Bila ada yang perlu didiskusikan bisa tinggalkan komen di bawah. Mohon bantuan untuk subscribe, like, and share.